Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami hormati, kami muliakan, al-ikhwah wal akhwat, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan nikmat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, untuk tafaqquh fid din, yang merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kepada seseorang berupa kebaikan, maka Allah akan membuatnya faqih di dalam agama, akan dibuat dia paham di dalam agamanya, dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, yang wajib untuk kita syukuri dan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan di atas hal tersebut, diberikan keutamaan untuk terus menuntut ilmu hingga kita wafat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada setiap pengurus panitia, ikhwah wa akhwat yang telah memudahkan terselenggaranya berbagai kajian demi kajian di masjid ini. Jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan dari pembahasan penyelenggaraan seputar jenazah, di mana kita telah sampai pada pembahasan tentang proses penguburan jenazah. Bahwasanya penguburan jenazah ini telah ditetapkan dengan 3 dalil. Pertama dalil Al-Quran, kemudian dalil sunnah, dan dalil ijma' para ulama. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Abasa, "Tsumma amatahu fa'aqbarah." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mematikan makhluknya, hambanya, fa'aqbarah, kemudian menguburkannya. Di sini isyarat akan adanya syariat menguburkan seorang manusia, dan syarat ini berlaku pada semua agama, bahwasanya menguburkan manusia tidak hanya pada jasad seorang muslim, namun juga jasad orang kafir tetap dikuburkan. Hanya bedanya jasad seorang muslim dimuliakan. Mereka ada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam dalil-dalil, nas-nas yang datang tentang penguburan jenazah muslim. Nah, dan kita ingatkan kembali akan kaidah tentang proses penyelenggaraan jenazah. Kaidahnya hurmatu al-muslim maitan
ka hurmatihi hayyan. Kaidahnya, kehormatan seorang muslim dalam keadaan dia telah maitan, sebagai mayat, telah meninggal dunia, ka hurmatihi hayyan, sebagaimana sama dengan kehormatannya ketika dia hayyan, masih hidup. Jadi seorang muslim ketika dikuburkan ada ketentuan demi ketentuan. Iya. Kemudian dalil yang lainnya disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mursalat ayat 25-26, alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata. Bukankah kami telah menjadikan, kata Allah, bumi ini sebagai tempat kifatan, tempat dikumpulkannya manusia-manusia di atasnya dan manusia di bawahnya, yang di bawah bumi. Ahya'an, orang-orang yang hidup, wa amwatan, dan orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Quranul Karim tentang syariat penguburan. Kemudian dalil dari sunnah Rasulullah SAW ini sangat banyak ditunjukkan di dalam hadis-hadis tentang penguburan jenazah kaum muslimin. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam Sunan Tirmizi tentang syariat doa ketika memasukkan jenazah ke kuburannya, ke liang kuburnya. Kata Rasulullah SAW, "Idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillah wa ala millati Rasulillah." Nah, Nabi SAW bersabda, apabila kalian meletakkan mautakum, orang matinya di antara kalian. Di sini khitab kepada siapa? Khitab pembicaraannya ditujukan kepada kalian wahai umat Islam. Apabila kalian meletakkan orang matinya kalian wahai umat Islam fil kubur, di dalam kuburan. Di sini syariat apa? Syariat menguburkan jenazah. Maka ada ketentuan berbeda dengan orang kafir. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, faqulu, maka ucapkanlah bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wa ala millati Rasulillah, dan di atas agama ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dia melakukan ini semata karena Allah, memohon pertolongan dengan nama Allah, bismillah, dan dia lakukan ini di atas tuntunan ajaran, petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini terdapat minimal dua faidah. Faidah pertama tentang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguburkan jenazah seorang muslim. Ini syariat pendalilan menguburkan jenazah dari hadis. Kemudian faedah kedua adalah tuntunan yang khusus bagi jenazah muslim, dituntun dengan membaca bismillah wa ala millati Rasulillah. Siapa yang membaca ini? Yang membaca adalah siapa yang menurunkan dan menerima jenazah, jasad tersebut ketika dimasukkan ke liang kuburnya. Nah, ini diantara dalil-dalil yang menyebutkan akan pensyariatan penguburan jenazah, dan disebutkan pula dari ijma' ulama kaum muslimin akan syariat tersebut. Iya. Kemudian disebutkan dari ketentuan membuat kuburan. Telah kita sebutkan pertemuan sebelumnya di mana Rasulullah SAW bersabda, ahfiru wa a'miqu wa awsi'u wa fi riwayah wa ahsinu. Nabi SAW bersabda, galilah kuburan, buatlah lubang, wa a'miqu, perdalamlah lubang tersebut, wa awsi'u, dan perluaslah. Dalam satu riwayat wa ahsinu, dan perbaguslah, baguskanlah
lubang kuburan tersebut. Di sini tuntunan ketika seorang membuat kuburan, maka hendaklah dia membuat kuburan tersebut dengan ukuran yang agak dalam, yang dibuat luas dan dibuat bagus dengan rapi. Iya, dia diperindah dalam bentuk yang rapi, bukan asal-asalan membuat lubang, ya, bukan seperti membuat lubang sampah. Nah, tapi di sini adalah kuburan kaum muslimin, jasad seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka harus diperhatikan. Sebagaimana perintah Nabi, wa ahsinu, maka perbaguslah galian kuburan kalian. Nah, iya. Kemudian setelah kita mengetahui tuntunan menggali kuburan, maka kedalamannya tidak ada ketentuan yang sabit yang datang secara nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa ukuran kedalaman galian kuburan. Namun telah kita sebutkan kaidah. Apa kaidahnya? Tidak mengeluarkan lagi bau dari jasad. Terus kedua, nah, aman dari gangguan binatang buas. 3, saya juga baru dengar tadi sebagian ulama menyebutkan aman dari pencurian. Nah, ini di sebagian negara mungkin aman dari pencurian jenazah. Mungkin pernah terjadi di Indonesia, ya, pencurian jenazah. Jadi pada sebagian tempat negara pun ternyata ini disyariatkan untuk dibuat dalam kuburan agar di antara hikmahnya agar tidak dicuri jenazahnya. Allah alam. Nah, yang jelas hal tersebut disebutkan dari hikmah-hikmah oleh para ulama tentang makna memperdalam galian kuburan. Tayyib. Kemudian setelah kita menggali dengan ukuran yang dalam dengan ketentuan-ketentuan tadi, maka dibuat ketentuan dari sunnah Rasulullah SAW untuk membuat lahat. Untuk membuat lahat. Lahat adalah secara bahasa, lahat berarti dari kata lahida yalhadu, ilhad, miring, condong, sesuatu yang miring atau yang condong. Dari galian ke bawah kemudian ada yang miring, yang condong. Dan ketentuannya lahat tersebut condongnya, miringnya ke arah kiblat, ke arah kiblat. Karena disitulah akan ditempatkan jasad orang yang meninggal tersebut untuk dibaringkan di lahat menghadap ke arah kiblat. Iya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kiblat, qiblatukum ahya'an wa amwatan. Ka'bah adalah kiblat kalian baik ketika kalian hidup dan ketika kalian telah mati. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ka'bah adalah kiblat kita, orang yang hidup dan yang telah meninggal dunia. Nah, dan inilah fungsinya lahat, agar dibaringkan ke arah kiblat tersebut. Bagaimana ketentuan membuat lahat? Setelah dibuat turun ke bawah dan kedalaman yang telah diatur, ya, yang aman, maka kemudian dibuat miring ke arah kiblat sedalam masuk ke arah kiblat, ya, sedalam 1 zira'. Ini 1 zira'. 1 zira' dari panjang ujung jari tengah sampai ke siku. Ini ukuran masuknya lubang ke arah kiblat. Lubang lahat. Iya. Dipahami ini? Kemudian tingginya atau lebarnya kira-kira cukup untuk memuat lebar badan mayat ketika dibaringkan di sisi kanan. Ya, mungkin sekitar setengah meter sampai 1 meter. Tergantung dari besar lebar dari jarak kedua bahu dari mayat tersebut. Karena dia akan dimiringkan ke arah kiblat, dibaringkan di sisi kanan. Nah, jadi dibaringkan di sisi kanan sebagaimana hal ini pula yang disunahkan
seorang muslim ketika dia dalam keadaan berbaring tidur. Iya, dalam keadaan berbaring tidur. Nah, dan tidur ini hampir sama hukumnya dengan mati. Sama penamaannya dalam Al-Quran dengan penamaan wafat. Ya, wafat itu dalam keadaan dia tertidur, dan juga kadang wafat dalam keadaan dia telah meninggal dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Subhanahu wa taala yatawaffal anfusa. Ya, dia mewafatkan anfus, jiwa-jiwa. Fayursilul mauta, maka Allah Subhanahu wa taala fayumsikul mauta, Allah menahan orang yang telah ditakdirkan sebagai mayat, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah membiarkan yang lainnya yang masih hidup ila ajal musamma, sampai datang ajal yang telah ditentukan. Jadi mereka sama-sama dinamakan sebagai apa? Wafat. Jadi orang tertidur wafat yang kecil, mati kecil. Adapun yang telah meninggal dunia sama sekali itulah wafat besar, mati besar. Iya, oleh karena itu ketika kita bangun tidur, kita membaca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya kan? Doa bangun tidur. Karena kita tadi dimatikan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita ba'da ma amatana, setelah dimatikannya kita. Amatana, pakai kalimat amata. Setelah tadi kita dimatikan dalam keadaan tertidur. Maka sunnah yang dilakukan ketika tertidur menghadap kemana? Ke arah kanan. Berbaring di mana? Rusuk kiri atau rusuk kanan? Di rusuk kanan. Ya, berarti kepalanya ke arah sebelah kanan. Ya, kalau sekarang kiblat kita ke arah barat, maka kepalanya di arah utara, agar rusuknya di sebelah kanan. Nah, maka demikian pula ketika dia dalam keadaan jasad yang telah meninggal dunia dibaringkan seperti posisi tidur, karena tadi hukumnya sama, ya, dengan dalil-dalil tadi. Dipahami ini? Ini dari pendalilan mengapa dibaringkan ke sisi kanan. Kemudian setelah kita mengetahui kadar ukuran lahat tersebut, maka kaifiyah memasukkan mayat ke dalam kuburannya. Bagaimana kaifiyat memasukkan mayat ke liang kubur? Nah, ada dua pendapat yang disebutkan oleh para ulama bagaimana cara memasukkan dan memindahkan dari atas menuju ke lubang kuburannya. Ada yang mengatakan dipindahkan dari arah kiblat, diopor dari arah kiblat, dari arah depannya. Orang yang di atas mengirimkan ke orang yang telah berada di bawah untuk menerima jasad ini dari arah depan. Nah, ada mengatakan, dan ini yang sahih, yang lebih tepat adalah disunahkan untuk pertama kali meletakkan posisi keranda mayat pada ujung kuburan dari arah kakinya, agar supaya dari arah kakinya lah dimasukkan jasad tersebut, kemudian diopor ke arah sampai masuk ke arah bagian ujung kepalanya. Jadi misalnya ini liang kubur, ya, anggap ini liang kubur dan ini perumpamaan jasadnya, maka dimasukkan seperti ini, ya, dari arah kakinya. Kemudian yang di bawah menerima. Nah, sebagian ulama ada yang menyebutkan yang menerima jasad muslim di bawah di liang kubur, ada menyebutkan disunahkan ganjil. Namun pendapat ini tidak tepat, karena tidak ada ketentuan, ya, yang dari Nabi SAW. Tidak ada hadis yang menyebutkan bahwasanya yang menerima jasad yang berada di dalam liang kubur 3 orang atau 5. Nah, yang benarnya ukurannya adalah terserah berapa kebutuhan orang yang ingin menerima jasad tersebut. Boleh 3, boleh 4, boleh 5. Bahkan boleh mungkin 1 orang jika jasadnya anak bayi, anak kecil, ya kan? Dan mungkin lebih dari 7 orang
jika dia adalah orang yang bertubuh besar. Nah, dan Syekh Ali Ar-Razihi, dari apa yang kami dengarkan audionya, pelajarannya, ada orang yang meninggal dunia, jasad laki-laki, beratnya 400 kilogram. Saya juga kaget mendengarkannya. 400 kilogram. Sehingga yang harus menerima di dalam kubur tidak cukup 3. Tidak cukup 3. Entah berapa yang harus menerimanya. Nah, yang jelas disesuaikan dengan kebutuhannya, kira-kira aman dari memperlakukan jasad tersebut, dihormati jasadnya, diperlakukan dengan santun, dengan pelan, lemah lembut. Ketika dia membutuhkan banyak orang, maka harus demikian keadaannya, agar diperlakukan dengan perlahan-lahan, jangan sampai terjatuh jasadnya, karena dia adalah seorang muslim. Sebagaimana kaidah tadi, hurmatul muslim maitan ka hurmatihi hayyan. Kehormatan seorang muslim di saat matinya sama dengan kehormatannya ketika dia masih hayy, masih hidup. Wallahu ta'ala alam. Iya. Jadi yang benarnya dimaksudkan dari arah kaki. Iya. Kemudian diopor sampai pas seluruhnya tiba di ujung kepalanya. Nah, disinilah ketika dia menerima jasad tersebut dan orang-orang yang mengopornya dari atas, disitulah dibaca apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah, ya, dia mohon pertolongan, dia mohon keberkahan dari amal ibadah ini, mengurus jenazah seorang muslim, ya. Kemudian dia melakukannya di atas millah Rasulillah, di atas tuntunan, di atas sunnah Rasulullah. Sebagian lafaz riwayat menyebutkan Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, Bismillah dan di atas sunnah Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pendapat yang dikuatkan dalam madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah, dan masyhur dari madhab Malikiyah, dan dihikayatkan oleh Imam Ibnu Munzir pendapat dari beberapa sahabat seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Yazid Al-Khutami radhiyallahu anhum, dan dari sejumlah ulama kaum muslimin, Imam Asy-Sya'bi, Imam An-Nakhai dan selain mereka, bahwasanya ini yang tepat memasukkannya ke liang kubur dari arah kakinya. Nah, kemudian setelah itu kita memasukkan kuburan ke lahat. Ya, cara memasukkan jenazah ke dalam lahat kuburan, yakni dimasukkan lewat arah kakinya. Nah, dan ada ketentuan yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ketika orang yang di bawah yang menerima jasad ini, yang memasukkan ke lahat, hendaklah orang yang memasukkan jenazah tersebut disyaratkan syarat, bukan orang yang semalam telah berhubungan suami istri. Ya, dipahami ini? Ini ada ketentuan dari Nabi SAW. Nah, ketika meninggal di zaman Rasulullah SAW, maka boleh bertanya kepada Abu Talha atau sahabat yang meninggal Abu Talha, kemudian bertanya kepada sahabat lainnya dan ditanyakan apakah dia telah melakukan hubungan di waktu malamnya. Apabila dia melakukan hubungan di waktu malam, di saat akan penguburan esok harinya, maka dilarang untuk masuk ke liang kubur tersebut menerima jasad saudaranya. Hikmahnya wallahu ta'ala alam. Jelas ini ketentuan dari Nabi SAW, bahwasanya disyaratkan yang memasukkan jenazah laki-laki ataupun perempuan itu adalah dari orang-orang yang belum atau tidak melakukan jima pada malam harinya. Ini hadis Bukhari Muslim. Wallahu ta'ala alam. Iya. Kemudian setelah dimasukkan ke lahat, maka kita dianjurkan untuk menahan mayat tersebut agar dia tidak tersungkur ke arah, jatuh ke arah punggungnya. Sehingga untuk menahannya agar dia tersungkur jatuh ke arah punggung, ya, kembali ke arah punggung, ya, maka ditahan dengan apa? Beberapa bongkahan tanah-tanah yang telah dibulatkan, yang telah disatukan sebagai penahan.
Boleh dari bongkahan tanah yang disatukan, atau boleh dari batu-batu yang disiapkan. Batu-batu yang disiapkan di kuburan tersebut. Iya, untuk menahan agar jasad tersebut tidak kembali posisi terlentang. Karena dia harus dijaga dalam posisi dia menghadap ke arah kiblat dalam berbaring di rusuk kanannya. Nah, ini dijaga. Kemudian di antara hal yang harus diperhatikan dari ketentuan ketika telah dibuat demikian, tidak ada ketentuan pada mayat jenazah laki-laki ataupun perempuan, ya, dibuka, disingkap wajahnya agar dia mencium tanah pada lahat, mencium tanah pada lahat. Ya, tidak ada syariat untuk kashfu wajihihi, untuk menyingkap wajahnya. Nah, kenapa demikian? Sebab tidak ada dalil. Tidak ada dalil tuntunan dari Nabi SAW yang menyebutkan hal tersebut, bahwa jenazah ketika telah masuk di lahat disingkap wajahnya untuk mencium tanah. Tidak ada dalilnya. Justru ada dalil yang berbalik dengan hal tersebut, bertolak belakang dengan pendalilan tersebut, dengan anggapan tersebut. Apa itu pendalilannya? Ini pendalilan yang diambil dari istinbat, pemahaman tentang perintah Nabi SAW kepada para sahabat ketika mengurus jenazah muhrim, orang yang meninggal dalam keadaan ihram, umrah atau ihram haji. Apa perintah Nabi SAW terhadap jenazah yang meninggal dalam keadaan ihram? Siapa ingat? Kafannya dengan kain ihramnya, 2 lembar kain kafannya bagi laki-laki kan. Terus dimandikan, tidak boleh dipakaikan parfum pada kain kafannya. Kemudian ketentuannya, nah itu dia, tidak menutup kepala. Nabi bilang, wala tuhammiru ra'sahu wala wajhahu. Jangan kalian tutup kepalanya dan wajahnya, karena dia dalam keadaan ihram. Sebagaimana tadi dia ihram, dilarang melakukan menutup kepalanya dengan peci, kopiah, kan begitu kan, muhrim kan, dilarang pakai penutup kepala. Dan juga dilarang menutup mukanya, orang ihram. Ya, maka ketika dia meninggal, Nabi bilang pun, maka jangan kalian tutup kepalanya dan wajahnya. Sekarang apa pendalilannya dari hadis ini dengan hal anggapan tadi, bahwasanya ketika dalam lahat disingkap kain kafannya, dibuka wajahnya? Dari mana sisi pendalilannya? Bahwa ini bertolak belakang dengan anggapan sebagian orang, sebagian masyarakat. Dari sisi mana? Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat memperlakukan jenazah muhrim yang ihram haji dan umrah berbeda dengan jenazah keumumannya. Artinya dari keumuman kebiasaan mengurus jenazah ditutup kepalanya dan mukanya. Dan ketika dia meninggal dalam keadaan ihram, Nabi bilang jangan tutup kepalanya dan mukanya. Artinya kebiasaan selain itu yang umumnya selain orang ihram ditutup kepala dan wajahnya. Ya kan? Paham ini? Dan ketika dia meninggal dalam keadaan ihram, umrah atau haji, maka dibuka kepalanya dan mukanya. Berarti ini ketentuan khusus bagi orang yang ihram, orang yang muhrim dalam keadaan ihram. Adapun selain itu, maka tetap ditutup kepalanya, ditutup mukanya, tidak dibuka, tidak disingkap ketika dimasukkan ke lahat. Seandainya ada pengkhususan, maka akan Nabi bilang ketika masuk lahat, buka kafannya, buka mukanya. Tidak ada ketentuan demikian dari Nabi SAW. Iya, maka ini yang tepat, bahwasanya anggapan-anggapan yang mengatakan dibuka ya bahagian kafan mukanya agar dia mencium tanah di lahatnya, ini tidak benar. Kita sudah memandikannya, sudah membersihkannya, sudah mengkafaninya, kenapa dibuka lagi untuk dikotori? Dia mencium tanah. Sebagian lagi perbuatan yang aneh, mengambil tanah, dia masukkan ke lahatnya, ke kafannya, ditaruh ke mukanya. Diambil tanah, dimasukkan ke mukanya. Ini perbuatan tidak beradab kepada jasad seorang muslim. Dari mana dalilnya?
dan bukan adab kepada dia. Hormati dia sebagaimana dia masih hidup. Apakah Anda rela ketika dia hidup taruh tanah ke mukanya? Tidak ada yang rela. Kaidahnya tadi kan begitu. Hormati muslim yang meninggal sebagaimana hormati dia ketika dia masih hidup. Maka mana dalil yang mengatakan ambil tanah, masukkan ke kafannya di wajahnya supaya dia kena tanah? Tak ada dalil. Ini melanggar adab. Nah, ini akibat dari kejahilan sebagian masyarakat kaum muslimin. Maka kita harus berikan pencerahan kepada mereka. Ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertolak belakang dengan hal tersebut tentang meninggalnya orang yang ihram. Iya. Allah musta'an. Jadi ini yang harus diketahui. Tayyib. Kemudian setelah itu yuhallu aqduhu, maka dilepas simpul ikatannya. Ribat, ikatan talinya dilepas tanpa mengambil talinya menaikkan ke atas kuburan. Cukup apa? Cukup ikatan simpulnya dilepas. Yang tadi misalnya disimpul seperti simpul kupu-kupu, seperti kita mengikat tali sepatu, maka dilepas tanpa menarik talinya, diangkat ke atas. Tidak ada ketentuan, tapi dibiarkan bersama kafatnya. Cuma kita melepaskan ikatannya saja. Ini ketentuan ketika dimasukkan. Nah, kemudian tidak ada ketentuan tambahan-tambahan di dalam hal ini. Seperti ketentuan mengazankan dia dalam kubur. Tidak ada ketentuan memberikan azan di dalam kubur, karena tidak ada dalil yang menyebutkan hal tersebut. Iya, tidak diazankan saat akan dikubur. Tidak ada dalil ketentuan dari Nabi SAW dan perbuatan para sahabat. Nah, padahal Nabi SAW menjumpai di masa beliau hidup, menjumpai beberapa keluarganya meninggal dunia di masa beliau masih hidup. Khadijah meninggal, putrinya Ruqayyah, Ummu Kulsum meninggal, beberapa putra-putranya Abdullah, Ibrahim, para sahabatnya meninggal, Hamzah, Utsman bin Maz'un, dan lain-lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tak satu pun riwayat, bahkan sepotong riwayat menyebutkan ketika dikubur jenazah para sahabat dan sahabiyah, bahkan keluarga Nabi bilang azankan dahulu. Tak ada. Azan itu untuk panggilan bagi siapa? Orang salat. Maka untuk apa disyaratkan dia dalam kubur? Tidak ada ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tayyib. Wa inna khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik petunjuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah aman seluruhnya, apabila masih tersisa beberapa celah-celah di lahat tadi, celah-celah yang mungkin bisa akan menimpa kepada jasad tanah yang akan dijatuhkan dari atas, maka boleh ditambahkan dengan papan. Namun apabila telah cukup dengan batu seluruhnya tertutup, batu dan bongkahan-bongkahan tanah yang disatukan, tertutup semua lubang lahat itu yang tadi tingginya sekitar 1 meter, ya, tertutup semuanya lubang lahatnya, maka tidak perlu memakai papan. Nanti diperlukan papan apabila ternyata masih ada beberapa celah-celah yang dikhawatirkan menimpa jasad mayat. Nah, kemudian diturunkan semua tanah yang berada di atasnya. Iya. Dan diperhatikan dari ketentuan menguburkan jenazah dari tanah yang dimasukkan ke kuburan, ketentuan sunnah dari Nabi SAW, dan ini disebutkan oleh beberapa ulama madhab, di antara juga madhab Syafi'iyah. Ya, Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya alla yuzada alaihi min turabihi. Ketika dikubur diturunkan semua tanah, la yuzada alaihi illa min turabihi. Tidak ditambahkan tanah yang dimasukkan ke kuburan kecuali dari tanah yang tadi yang telah digali. Jadi semua tadi tanah yang dinaikkan ketika digali itu boleh dikembalikan, dan tidak ada tambahan selain itu. Tidak diberikan tanah-tanah lain untuk semakin apa? Semakin dipertinggi. Ya, di antara hikmahnya disebutkan apa? Itu di antara hikmahnya tadi yang saya sebutkan, agar supaya kuburan ini
batas ukurannya nanti ketika telah dikembalikan semua tanah-tanahnya dari galiannya, dikembalikan tanpa ada tambahan tanah lainnya, agar tidak terlalu tinggi nampak dari timbunan kuburan. Nah, tidak tinggi tertutupnya kuburan tersebut, sehingga hanya diperlukan dengan tanah yang telah diambil dari galiannya. Ini dari ketentuan. Sebab terdapat ketentuan dari Nabi SAW tentang kuburan tersebut, bahwasanya dia tidak dibuat tinggi dengan tinggi yang sangat, namun hanya dengan ukuran qadra shibrin. Qadra shibrin, ini dan kadar shibr. Shibr ini satu jengkal, shibr. Ya. Dalam sebagian riwayat, ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Dalam riwayat Imam Bukhari, seorang tabi'in meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk melihat kuburan suaminya, suami Aisyah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in minta izin kepada Aisyah, maka diizinkan. Tabi'in ini bernama Sufyan At-Tammar. Dia mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Saya melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Maknanya musannaman ay kasinamil ibil, kasinamil naqah, seperti tinggi punuk onta. Punuk onta. Tahu onta kan? Ada punuknya kan, begini kan? Nah, seperti itu. Jadi sebatas tinggi demikian kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggikan. Tidak lebih dari itu. Ya, tidak lebih sampai tinggi 1 meter atau lebih dari itu, sebagaimana yang diperbuat dari sebagian orang yang jahil dalam perkara ini. Nah, ini supaya apa? Supaya kuburan tersebut tidak diagungkan, karena dia sekedar untuk penampakan sebagai kuburan. Dia cuma ditinggikan dengan ukuran 1 jengkal atau seperti punuk onta untuk sebagai tanda saja bahwasanya dia adalah kuburan, sehingga akan diperlakukan sebagai kuburan yang harus dihormati. Tidak boleh diduduki, ya, tidak boleh diinjak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalau kalian duduk pada suatu bara api yang membakar baju kalian dan sampai ke kulit-kulit kalian, lebih baik daripada kalian duduk di atas kuburan. Ya, lebih baik kita duduk di atas bara api membakar baju kita, menembus kulit kita, daripada duduk di atas kuburan. Lantas bagaimana tahu ini kuburan? Ditahu ketika ada tinggi yang ditinggikan dengan ukuran yang wajar. Ya, ini yang diinginkan dari hikmah hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan. Jika masih ada yang luput dari perkara ini, fadhal. Nah, ketentuan tadi ada ketentuan kebanyakannya, dominannya. Kecuali ketika ada hajat kebutuhan, maka boleh keadaan seperti itu. Ini karena ada darurat, keadaan hajat yang membutuhkan, maka dia ditambahkan dengan tanah lainnya. Namun asalnya tanpa ada kebutuhan, tanpa ada hajat, bukan karena ada sawah-sawah seperti tadi, karena di bawah dasar kuburan itu mencair tanahnya karena lumpur, maka tidak perlu menambahkan tanah dari selain tanah galian tadi. Nah, wallahu ta'ala alam. Yang jelas maksud hikmah yang diinginkan, ya, hikmah diinginkan ketika misalnya kondisi tadi yang ditanyakan dan ada tambahan tanah dari tanah lain, hikmahnya sekedar untuk apa? Digemburkan tanahnya sebagai tanda ini adalah kuburan. Jangan diinjak, jangan diduduki. Iya, harus dihormati sebagai tanda. Nah, kemudian ada satu yang luput. Bolehkah kita membuat tanda alamat dia ini sebagai kuburan dengan tanda sesuatu? Nah, di sini ada pembahasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum jenazah. Hadis ketika Utsman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang sahabat untuk mengambil batu. Iya, maka sahabat ini tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut. Maka kemudian Nabi sendiri yang
menyisingkan kedua lengannya, kain kedua lengannya, kemudian mengangkat batu tersebut dan mengangkatnya ke kuburan Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai tanda ini kuburannya. Kata beliau, ata'allam qabr akhi, supaya saya tahu, ata'allam saya tahu ini kuburan saudaraku. Jadi maksud beliau menaruh batu di atas kuburan tersebut sebagai sekedar tanda ini kuburan. Nah, dan batu ini tidak ada ketentuan adalah batu yang dipahat, ya, sebagaimana yang terjadi pada zaman-zaman sekarang. Namun dia adalah batu biasa, batu yang sebagaimana alamnya, keadaan alamnya dia begitu bentuknya, tanpa ada ketentuan dia dipahat, dibentuk seperti model kubah, model kopiah, model apa, surban, tidak ada. Dia adalah sekedar peletakan untuk tanda, tanpa ada ketentuan untuk memodel-modelnya atau memahatnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Minhal. Dan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar ulama Syafi'iyah. Jadi ulama Syafi'iyah melihat tidak boleh menaruh batu yang dipahat-pahat. Ini perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari ulama Syafi'iyah, dan Syafi'iyah berlaku di mazhab Indonesia kebanyakan. Namun ternyata mereka melanggar hal tersebut dari Imam Syafi'i atau dari ulama Syafi'iyah. Ada hal lain? Dalam kekuatan yang besar, kan tadi 1 meter tinggi, lebar panjang situ. Jadi kalau demikian maksudnya kalau kita di atas lihat di bawah tidak nampak baik besar. Tidak nampak mayat kalau kita lihat dari atas ke bawah, karena dia di dalam. Ya, betul, ke dalam. Itu yang benar. Lahat itu ke arah dalam, bukan bagaimana ya? Bukan seperti kuburan misalnya ini, ukuran kuburan, ya. Bukan ini sekarang ya, tanda hijau ini. Ya, ini tanda hijau. Bukan di sininya lahatnya itu. Paham? Sebagian orang membuat lubang ukuran seperti yang telah diatur oleh ketentuan tubuh tinggi jasad. Ada membuat lahatnya seperti ini di bagian sininya, di pinggir baratnya, di pinggir yang ke arah kiblat. Yang benar itu lahat di sininya. Jadi lubang ini ke atas lubang, kemudian di sini lahat masuk, ya, masuk ke arah apa? Ke arah barat, ke arah kiblat. Karena kita ke arah barat. Bukan yang di sini tadi, bukan yang perumpamaan ini yang warna hijau, bukan. Paham ya? Makanya Tuhan bilang tidak kelihatan. Betul, tidak kelihatan. Kebanyakan di umum saja nampak sekali pada atas. Ini kurang tepat. Kurang tepat. Nah, wallahu ta'ala alam. Seandainya ada proyektor, insyaallah mungkin pertemuan akan datang kita bawa proyektor untuk memperlihatkan kondisi lahat yang sebenarnya, yang sesuai sunnah. Insyaallah pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar,